Hai Sobat Sehat semuanya, saya Dr. Tirta Wijaya. Di channel ini kita akan bahas berbagai masalah seputar kesehatan dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai biopsi, yaitu prosedur untuk mengambil sampel jaringan untuk diperiksa lebih lanjut. Jadi banyak ya pasien yang agak ragu untuk melakukan biopsi. Banyak kan sih bilangnya biopsi itu seolah-olah bangunin macan tidur gitu ya. Sebenarnya apa sih biopsi itu? Apa manfaatnya? Kenapa harus dilakukan biopsi? Apa resikonya? Kalau nggak dilakukan biopsi, bagaimana? Oke, kita akan bahas di video ini. Buat sobat sehat yang baru pertama kali join di sini, bolehlah sekarang klik subscribe sama aktifkan notifikasi. Jadi kalau ada video baru dari saya, sobat sehat nggak ketinggalan gitu ya. Oke, kita masuk ke bahasannya ya. Jadi banyak tuh pasien yang misalnya ada keluhan apalah, benjolan apalah atau gimana, terus ke dokter diperiksa sama dokternya disuruh biopsi. Ada takutnya kenapa? Karena seperti membangunkan macan tidur. Jadi istilahnya kalau nggak dibiopsi itu nggak apa-apa, begitu dibiopsi nanti malah nyebar kemana-mana. Bener nggak sih? Wah, kalau saya bilang sih, kalau memang bangunin macan tidur, itu namanya dokter kurang kerjaan. Ngapain? Udah tahu macan, ngapain digangguin gitu kan? Jadi, apa sih sebenarnya tujuannya dari melakukan biopsi? Jadi tujuan melakukan biopsi itu untuk tahu sebenarnya itu tumornya jinak atau ganas gitu kan. Kalau misalnya di hasil ultrasound, hasil mamogram, atau hasil MRI atau apalah, itu kan cuma kelihatan bentuknya, ya kan? Dari bentuknya dokternya curiga, ini kok kayaknya tumornya ganas, gitu ya. Kalau dokternya nggak curiga, nggak akan disuruh biopsi gitu loh. Biopsi itu adalah gold standard, baku emas untuk menegakkan diagnosa dari keganasan atau kanker. Jadi biasanya dokter kalau dia lihat bentuknya agak nggak meyakinkan gitu ya, kayaknya agak kayak jinak, kayak ganas, itu dilakukan biopsi untuk memastikan sebenarnya ini ganas apa enggak. Kalau kita pakai analoginya membangunkan macan tidur, nggak tepat. Justru karena kita lakukan biopsi itu karena kita nggak tahu, dokternya nggak tahu itu macan apa kucing, gitu ya. Misalnya di dalam gua gitu ya, kita curiga nih ada something wrong nih, tapi kita nggak tahu itu isinya apa, makanya perlu dilakukan pemeriksaan, gitu ya. Jadi kalau udah tahu itu macan, ya nggak usah dibangunin, langsung aja dilakukan tindakan apalah gitu sebelum macannya bangun kalau bisa, gitu kan. Tapi kalau kita nggak tahu, kan perlakuannya lain. Kita mau memperlakukan kucing sama macan kan lain, gitu ya. Jadi tujuan dilakukan biopsi itulah justru untuk mengetahui ini sebenarnya kucing atau macan. Nah kalau dia kucing, dibangunin dia nggak akan berubah jadi macan, gitu loh. Nah kalau dia macan, nggak akan biarpun nggak dibangunin atau dibangunin tetap dia macan, kan? Nah tumor juga seperti itu. Kalau memang tumornya dasarnya jinak, nggak diapa-apain juga jinak, diapa-apain juga jinak gitu loh. Tapi kalau dia kanker, nggak dibiopsi pun dia tetap kanker gitu loh. Nah, cuma kalau kita nggak dibiopsi, jadi nggak tahu kan, nggak pasti kan. Jadi terapinya beda buat tumor jinak sama tumor ganas itu beda. Terus kanker pun sama-sama ganas itu pun perlakuannya bisa beda-beda loh. Nggak semua kanker harus di kemoterapi, nggak semua kanker harus di radiasi, nggak semua kanker harus dioperasi. Perlakuannya beda-beda. Nah, untuk mengetahui terapi apa yang paling baik, yang paling tepat, yang paling sesuai buat jenis kanker tersebut, ya dibiopsi, gitu ya. Jadi kenapa perlu dilakukan biopsi? Nah, yang sering salah juga, jadi orang pikir kalau udah dibiopsi udah selesai. Enggak.
Jadi biopsi itu cuma buat tahu apakah itu jinak atau ganas. Kalau ganas, jenis ganasnya seperti apa gitu. Jadi istilahnya kalau udah tahu macan, udah terlanjur bangun nih macannya gitu ya. Terus apa nextnya? Bukan cuma ngebangunin doang gitu loh. Bukan cuma tahu ini macan, ini kucing, that's it. Bukan. Kalau kita udah tahu macan, kita udah harus siap tuh. Ini apa yang harus dilakukan langkah-langkah berikutnya. Jangan udah tahu itu macan, terus mikir, oh nanti dulu lah, mikir-mikir dulu lah langkah selanjutnya. Enggak bisa begitu gitu ya. Nah, untuk langkah-langkah selanjutnya itu tergantung dari hasil pemeriksaan lanjut. Jadi begitu diambil sampelnya, dilakukan biopsi, kita kan tahu nih, oh ini jinak ya udah. Kalau jinak itu terserah, maksudnya itu kan selama nggak mengganggu sebenarnya nggak diapa-apain juga nggak apa-apa gitu. Cuma ada orang yang nggak betah, udah tahu nggak bener ngapain dipiara gitu kan, mau diangkat lah misalnya kalau kayak ada tumor jinak di payudara gitu ya, itu ada yang nggak betah, udah diangkat aja gitu. Terus ada juga yang tumornya jinak tapi memiliki sifat kecenderungan berubah menjadi ganas, diangkat ya diangkat, kalau itu dianjurkan lebih diangkat. Tapi kalau yang jinak, diangkatnya itu sifatnya elektif, maksudnya nggak diangkat juga nggak apa-apa lah gitu istilahnya. Nah tapi kalau yang ganas, perlakuannya itu beda-beda lagi, tergantung dari sifat keganasannya, tergantung dari penyebarannya. Oke, jadi kalau yang orang umum udah tahu ya, misalnya kanker itu kan ada stadium 0, 1, 2, 3, 4 gitu ya. Itu apa sih gitu? 1, 2, 3, 4 itu apa sih? Itu adalah seberapa jauh penyebarannya. Jadi kalau yang stadium semakin tinggi stadiumnya berarti semakin jauh penyebarannya. Kalau yang stadium 1 misalnya, dia masih ada di situ-situ aja gitu ya. Kalau stadium 2 dia sudah keluar dari kapsulnya, udah ke sekitarnya. Kalau stadium 3 itu udah kena ke organ-organ dekat atau udah kena ke pembuluh kelenjar getah bening di sekitarnya. Kalau udah stadium 4 berarti itu udah nyebar jauh ke organ jauh. Kenapa perlakuannya beda? Oke, misalnya kalau dia kankernya masih ada di situ, masih ada di lokasinya, itu masih bisa diradiasi supaya itu kankernya menciut. Nah, setelah menciut bisa radiasi, bisa juga kemoterapi ya, supaya menciut. Nah, setelah menciut dioperasi. Kenapa bisa dioperasi? Karena masih di situ-situ aja gitu loh. Tapi kalau kankernya udah nyebar ke sono kemari, misalnya nih kanker payudara, tapi udah nyebar di tulang, udah nyebar di otak, udah mau dioperasi juga udah kayaknya udah nggak terlalu efektif ya, karena kan udah kemana-mana gitu kan. Apalagi penyebarannya itu kan kecil-kecil gitu ya, anak sebenarnya kecil-kecil nggak kelihatan. Yang bisa dioperasi itu kan yang gede-gede aja, yang kelihatan mata gitu ya. Kalaupun dilakukan operasi mungkin sifatnya itu untuk meringankan keluhan. Jadi bukan untuk menyembuhkan. Nah, jadi perlakuannya itu beda-beda dan pemeriksaannya itu nggak cukup dengan biopsi aja. Biasanya itu kita lakukan juga dengan PET scan. Kalau untuk ke otak itu dengan MRI. Kenapa? Karena kita perlu tahu itu stagingnya, stadium 1, 2, 3, 4 gitu ya. Karena perlakuannya beda. Nah, selain itu kenapa perlu dilakukan biopsi untuk ambil jaringan? Nah, kita juga perlu lihat juga kankernya ini bisa diobatin pakai apa gitu ya. Memang biopsi utamanya untuk tahu oh ini kanker atau bukan. Nah, setelah tahu kita kanker, itu barangnya kanker, lihat dia ini obatnya mempannya pakai apa, atau ini kankernya makanannya apa. Ada jenis-jenis kanker tertentu yang dia makanan itu maksudnya yang membuat dia berkembang lebih cepat, lebih besar, itu misalnya hormon. Ada hormon
progesteron, estrogen, kayak gitu-gitulah. Nah, setelah diperiksa jaringannya di lab, ketahuan, oh ini kanker ini dia berkembang biaknya makanannya itu hormon estrogen. Nah, jadi bisa dibuat kankernya kelaparan dengan menghentikan produksi estrogen dalam tubuh, gitu loh. Entah caranya pakai obat, entah caranya pakai operasi, macam-macam gitu. Jadi biopsi itu perlu dilakukan untuk mengetahui langkah-langkah selanjutnya, gimana caranya ngobatin. Apa risiko dilakukannya biopsi? Jadi sebagaimana operasi pada umumnya, biopsi itu memang ada risikonya. Ya biasalah, bisa perdarahan, bisa infeksi, atau yang ditakutkan juga bisa yang tadinya macan tidur jadi bangun gitu ya. Bisa, tapi kan kita pikirnya begini, setiap tindakan kedokteran, baik itu operasi atau dengan obat, selalu ditimbang antara manfaat dan mudaratnya. Kita bisa lakukan, kita anjurkan untuk dilakukan, itu kalau manfaatnya lebih tinggi dibandingkan dengan mudaratnya, gitu ya, dibandingkan dengan risikonya. Nah, kalau itu memang benar-benar macan, kita nggak ganggu gugat, nggak bangunin, gitu ya. Memang sih pada saat itu safe, itu macan tidur. Tapi mau sampai berapa lama itu macan tidur, kita nggak tahu kan. Pasti suatu saat itu akan bangun karena itu macan, butuh makan gitu loh. Begitu juga dengan kanker. Memang ada risikonya kalau kita melakukan biopsi. Tapi kalau kita nggak lakukan biopsi dan kita nggak tahu dan ternyata itu macan dan ternyata itu kanker, risikonya itu lebih besar. Karena yang namanya kanker itu semakin dini kita deteksi, semakin dini kita terapi, semakin bagus outcome-nya, semakin besar angka harapan hidup si pasien. Gitu. Jadi memang ada risikonya, tapi bisa dilakukan dengan hati-hati untuk memperkecil risikonya dan tetap disarankan. Kenapa? Karena risikonya itu lebih kecil, lebih rendah dibandingkan dengan manfaatnya, gitu ya. Oke, terus jenis-jenis biopsi apa? Macam-macam. Yang paling sering sih memang biopsi terbuka ya. Jadi dilakukan pembedahan, diambil jaringannya. Kalau misalnya dia udah kena sekitarnya, diambil sama sekitarnya. Mungkin kelenjar getah beningnya yang di sekitarnya diambil juga. Atau dilihat, pokoknya itu berdasarkan pengamatan pada saat dilakukan operasi. Oke, nah ada biopsi yang dilakukan frozen section, itu maksudnya begitu dibuka langsung dikirim ke lab, pada saat itu juga dikerjakan. Kalau itu ternyata ganas, langsung diambil secara radikal, jaringannya diambil lebih banyak gitu ya. Ada juga kalau yang lebih tidak seinvasif itu, biopsinya dilakukan tidak dengan membuka, bisa dengan jarum yang namanya fine needle aspiration biopsy. Jadi itu semacam jarum suntik, tapi jarumnya sedikit lebih besar gitu ya. Ambil jaringannya untuk diperiksa di lab. Nah, cuma kelemahannya dari ini memang lebih bagusnya kenapa? Karena kurang invasif ya, nggak usah operasi terbuka gitu ya. Tapi kelemahannya kenapa? Ini jaringan yang diambil itu sedikit dan sifatnya cairan gitu loh. Maksudnya banyak informasi yang nggak bisa didapat. Arsitektur dari selnya itu banyak yang nggak terambil karena yang diambil tuh air. Nah, ada biopsi lain yang lebih besar, yaitu core biopsy. Jadi ambilnya itu seperti stapler ya, seperti hole puncher gitu kan, bolongnya lebih gede. Jadi nggak seperti jarum, ya seperti jarum sih, cuma lebih gede lah diameternya gitu ya, diambil. Nah itu bisa kelihatan arsitektur dari sel-selnya.
bisa informasi yang didapat itu lebih banyak gitu ya. Nah, itu jenis-jenis biopsi. Ada juga yang baru adalah liquid biopsy. Liquid biopsy ini beda dengan fine needle, beda juga dengan tumor marker. Apa itu liquid biopsy? Jadi kalau liquid biopsy itu memang dari cairan juga, ya. Tapi yang dicari adalah sel-sel kankernya. Yang dideteksi pada liquid biopsy adalah sel-sel kanker. Sedangkan kalau tumor marker itu adalah produk dari kerusakan sel. Jadi kalau liquid biopsy itu dia sifatnya udah spesifik, ini kanker ini gitu ya. Kalau tumor marker dia tuh nggak spesifik. Jadi tumor marker itu biasanya keluar kalau ada kerusakan sel. Nah, kerusakan sel itu pada umumnya kalau jumlahnya tinggi itu karena kanker, makanya namanya tumor marker kan. Tapi ada kondisi-kondisi tertentu yang bukan kanker juga menyebabkan tumor marker naik. Misalnya kayak lagi infeksi, lagi meradang, atau lagi habis operasi, itu tumor marker juga naik. Dan makanya tumor marker itu nggak bisa dijadikan penegakan diagnosa. Itu bukan gold standard. Gitu ya. Jadi tumor marker itu merupakan istilahnya red flags ya. Oh, ini ada something wrong di daerah sini. Oh, ada sesuatu yang salah di daerah situ dan perlu pemeriksaan lebih lanjut. Jadi beda ya antara liquid biopsy sama tumor marker. Dan tumor marker tinggi nggak selalu berarti kanker gitu ya. Itu harus periksa lebih lanjut. Oke, itu sharing saya hari ini mengenai biopsi. Semoga sedikit membantu lah memberi penjelasan kenapa sih kita perlu melakukan biopsi. Kalau ada pertanyaan mengenai ini boleh diketik di komen, nanti kapan kalau sempat kita bahas. Oke, sekian dari saya. Salam sehat selalu.